Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, serta yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Maulidiningsih, NIM 1130032 dari kelas HKIA. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang mengangkat tema Saatnya Yang Muda Berbicara Sejarah. Sejarah kondisi peradaban Islam secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, serta periode modern. Pada periode klasik ini dapat dikatakan masa Islam merupakan masa-masa kemajuan, kejayaan, serta keemasan. Karena pada masa ini banyak bermunculan tokoh-tokoh ulama besar, perluasan wilayah Islam terjadi secara besar-besaran, dan juga ilmu pengetahuan berkembang secara pesat. Sebelum akhirnya terjadi banyak pemberontakan di berbagai daerah dan mengalami masa kemunduran. Setelah ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah dan perkembangan peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW sampai masa Turki Utsmani, yang terdiri dari peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW, peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, peradilan Islam pada masa Bani Umayyah, peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir yaitu peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Yang pertama yaitu peradilan pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Pada fase Makkiyah, umat Islam cenderung masih terisolir karena jumlahnya masih sedikit. Jadi surat Makkiyah yang turun pun kebanyakan terfokuskan pada penanaman akidah. Yang kedua merupakan fase Madaniyah. Pada fase ini sudah mempunyai tata pemerintahan dan juga pembentukan undang-undang. Surat Madaniyah yang turun pun banyak memuat tentang ayat-ayat hukum. Di Madinah sendiri sudah disyariatkan mengenai hukum perkawinan, warisan, dan lain-lain. Peran Rasulullah di sini sebagai lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Karena Rasulullah sebagai pembentuk undang-undang berdasarkan wahyu sebagai pelaksana dan pengawas keberlanjutan. Kemudian segala perbuatan dan ucapan Rasulullah sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Lalu otoritas yudikatif hanya dimiliki oleh Rasulullah. Proses pengadilan yang terjadi pada masa Rasulullah relatif masih tergolong sederhana karena masih bersifat fatwa dan terkesan tidak formal. Yang kedua yaitu peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri atas 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, peradilan Islam cenderung relatif sama dengan peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW karena masih berdasarkan fatwa dan ijtihad. Pada masa Umar bin Khattab, cenderung ada inovasi baru tentang tugas pemerintahan dan juga pengangkatan kodi yang mulai beragam. Umar disebut sebagai dustur, dasar peletak pengadilan. Yang selanjutnya yaitu pada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masih mengikuti langkah khalifah sebelumnya mengenai pengangkatan kodi. Di sini praktek pengadilan terjadi di dalam gedung, pengangkatan naib kodi, serta pejabat administrasi. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib, mulai ada penetapan hukum di Madinah. Ali memberikan petunjuk dan arahan kepada kodi-kodi, serta pada masa ini bermunculan kitab-kitab tentang pengadilan. Baik, kesimpulan peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu proses peradilan masih sederhana, berupa tanya jawab atau fatwa, tempat di rumah hakim dan masjid, belum dikenal katib atau penitra yang mendampingi qadhi,
Belum ada gedung khusus untuk peradilan hingga masa Utsman. Nilai positifnya adalah peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kesejahteraan qadi dirintis oleh Abu Bakar, gaji diambil dari Baitul Mal, dan upaya Azariyat menutup kezaliman yang dilakukan hakim. Umar melarang hakim menerima bingkisan dalam bentuk apapun, dan Umar juga yang merintis rumah tahanan pertama. 3. Peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Sekilas tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah berdiri karena pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah kepada sahabat Ali yang menjabat pada waktu itu. Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Sistem pemerintahan Bani Umayyah sangat berbeda jauh dengan sistem yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Karena Bani Umayyah menerapkan sistem monarki dan otorasi. Pada bidang peradilan, Bani Umayyah memiliki pemerintahan dan mendirikan lembaga kehakiman yang dikepalai oleh ketua hakim. Pengendalian sosial pun lebih tinggi daripada pengadilan biasa. Hakim memutuskan perkara melalui ijtihad dan membangun berbagai wilayah, salah satunya itu Asyurtah tentang kepolisian, terus wilayah Al-Hisbah menangani perkara-perkara yang ringan, terus ada wilayah Al-Madzalim yaitu merupakan mahkamah banding atau mahkamah tinggi, dan ada Al-Qadha yaitu merupakan fatwa qadhi yang dijadikan putusan dan sumber hukum. Berikut ciri khas peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Hakim memutuskan perkara menurut ijtihadnya. Lembaga pengadilan belum dipenuhi oleh penguasa dan kepentingan politik. Hakim memiliki hak otonom. Putusan berlaku untuk rakyat biasa dan penguasa. Bentuk hukuman dapat berupa denda, penjara, pemotongan anggota tubuh, dan hukuman mati. Qadhi diangkat oleh khalifah. Pada masa Abdul Malik dibangun gedung arsip negeri Damaskus. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan transformasi peradilan besar-besaran, meliputi wilayah Al-Madzalim, penegakan supremasi hukum, manajemen penjara, dan perbaikan keadaan narapidana. Umar bin Abdul Aziz terkenal sangat adil dan menegakkan keadilan kepada siapa saja. Peradilan mulai terstruktur dan berpola. Yang keempat yaitu peradilan Islam pada masa Abbasiyah. Setelah Bani Umayyah runtuh, dilanjutkan dengan pemerintahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode berdasarkan maju dan mundurnya kebudayaan. Masa Abbasiyah pertama, pelaksanaan hukum Islam berjalan. Hakim memutuskan perkara menurut mazhab tertentu yang dianut oleh masyarakat setempat. Lahirnya Islah Qadhi Al-Qudats atau hakim atau jaksa agung. Lalu peradilan pada masa Bani Abbasiyah dibentuk sebagai instansi tersendiri. Keistimewaan pada masa ini terciptanya pemisahan jenis konflik sosial, wasiat, lembaga sosial, kemasyarakatan, dan lembaga yuridiksi organisasi kehakiman yang lebih tertata. Pada masa Abbasiyah kedua, keadaan pemerintah telah sangat rusak. Terjadi kerusakan yang merata dan kekuasaan hakim menjadi lemah. Pada masa Abbasiyah dibentuk Al-Qanun. Al-Qanun merupakan kumpulan undang-undang untuk perkara yang tidak merujuk pada mazhab fikih, namun para hakim tetap merujuk pada mazhab untuk menetapkan hukum, sehingga ruh ijtihad hakim menjadi lemah. Yang kelima, yang terakhir yaitu peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Ketika Bani Abbasiyah runtuh, kerajaan Turki Utsmani mampu bertahan dari gencatan-gencatan bangsa Eropa. Kerajaan Turki Utsmani bertahan sampai 6 abad dengan 39 khalifah yang berkuasa pada saat itu. Namun, pada saat itu, kondisi peradilan Islam belum secara merata terkodifikasi dan tersistem secara sempurna. Baru dimulai pada Khalifah Raja Sulaiman I, karena pada saat itu sudah ada upaya kodifikasi dan legislasi. Secara garis besar, hukum yang terdapat pada Turki Utsmani dibedakan menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode sebelum Tanzimat, dan yang kedua yaitu periode pasca Tanzimat. Tanzimat sendiri merupakan perubahan hukum, dimulai dari pengkodifikasian hukum perdata yang juga mengadopsi perundang-undangan modern yang di dalamnya sesuai dengan syariat-syariat Islam.
Yang pertama yaitu pada masa Tanzimat. Pada masa Tanzimat ini dibentuk dua pegawai tinggi, yaitu Sadrazam, pemerintahan, dan juga Syekh al-Islam tentang keagamaan. Syekh al-Islam sendiri bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para qadhi. Bentuk peradilannya pun berupa al-juz'iyat, mahkamah biasa, mahkamah al-isti'naf, mahkamah banding, mahkamah al-tamyiz al-nad al-ibram atau mahkamah tinggi, dan juga mahkamah al-isti'naf al-ulya, mahkamah agung. Pelaksanaan peradilan dirasa kurang maksimal karena intervensi pemerintahan sangat kuat, bahkan sistem peradilan pun banyak dikuasai oleh para pejabat. Selanjutnya pada masa Tanzimat sendiri terdapat penggabungan dua kekuasaan, yaitu kekuasaan sultan dibedakan menjadi pemimpin dunia dan pemimpin spiritual. Kekuasaan yudikatif Sadrazam dialihkan pada Syekh al-Islam dan dibentuk juga Mahkamah al-Nizamiyah. Selanjutnya mengenai realisasi reformasi di bidang hukum. Ini ada Piagam Gulhan, Piagam Humayun, terus ada perundang-undangan Dusturiyah, serta didirikan Mahkamah al-Tamyiz. Kemudian yang kedua yaitu mengenai masa pasca Tanzimat. Pada masa ini, di akhir-akhir pemerintahan Turki Utsmani, persoalan peradilan semakin pelik. Sumber hukum yang dipegang hanya terbatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum barat atau Eropa, yang diakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam, sehingga memunculkan sumber hukum yang berbeda. Di antaranya yaitu ada Mahkamah al-Tawaif atau Qadha al-Mili, ada juga Qadha al-Konsuli, ada Qadha Mahkamah Pidana, dan ada Qadha Mahkamah al-Hukm, serta ada Majelis Asyari. Cara garis besar, peradilan Islam pada masa Turki Utsmani sebagai berikut. Lembaga peradilan masa Turki Utsmani berubah. Ada mahkamah biasa, banding, dan mahkamah agung, baik masa sebelum maupun sesudah Tanzimat. Terdapat kritikan dari cendekiawan Islam kerajaan Utsmani pada pembaharuan. Syariat tidak lagi dihargai, bahkan dilanggar. Kedua piagam yang dikeluarkan meskipun pada dasarnya menjunjung tinggi syariat, namun prakteknya banyak mengadopsi hukum barat. Tokoh nasionalisme Mustafa Kemal Atatürk dengan ide westernisme, sekularisme, dan nasionalismenya menghilangkan institusi keagamaan dalam pemerintahan dengan menghapus Syekh al-Islam, Kementerian Syariat, dan Mahkamah Syariat. Kemudian hukum syariat dan adat dihapus dan digantikan dengan hukum barat. Perkawinan pun tidak lagi menggunakan hukum syariat, namun diganti dengan undang-undang yang diadopsi dari Swiss. Kemudian sejalan dengan perkembangan peradilan, karena hakim yang semestinya menjadi benteng terakhir penegak hukum Islam dan beristihad sudah tidak berarti lagi. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai sejarah singkat peradilan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada masa Turki Utsmani. Apabila ada kebaikan silahkan diambil manfaatnya, dan apabila ada keburukan mohon jangan ditiru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.